Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Gereja sebagai sebuah keluarga. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Efesus 3 ayat 14 dan 15. Gereja surgawi maupun yang berada dalam dunia dianggap sebagai satu keluarga. Efesus 3 ayat 15. Ada dua metafora yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana orang yang menggabungkan diri ke dalam keluarga ini, yaitu melalui adopsi. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Dan melalui kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 8, Galatia 3 ayat 26, dan Galatia 4 ayat 7 menggambarkan bahwa melalui iman dalam Kristus barang siapa yang telah dibaptiskan tidak lagi menjadi seorang hamba, melainkan menjadi anak-anak Bapa surgawi yang hidup berdasarkan perjanjian baru. Mereka akan menjadi bagian anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19 dan kawan-kawan seiman. Galatia 6 ayat 10. Anggota-anggota keluarganya menyebut Allah sebagai Bapa, Galatia 4 ayat 6, dan mengaitkannya satu dengan yang lain sebagai saudara-saudari, Yakobus 2 ayat 15. Karena ia membawa banyak orang masuk ke dalam keluarga gereja, maka Paulus menganggap dirinya sebagai Bapa rohani. 1 Korintus 4 ayat 15, Paulus mengatakan bahwa akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Ia mengatakan bahwa orang yang dibawanya itu adalah sebagai anak-anak yang kukasihi. 1 Korintus 4 ayat 14. Ciri-ciri istimewa gereja itu sebagai keluarga ialah persekutuannya yang dalam bahasa Yunani disebut dengan kata koinonia. Filipi 1 ayat 15 menerangkan bahwa persekutuan ini bukanlah sekedar sosialisasi saja, melainkan persekutuan dalam berita Injil. Hal ini menyangkut persekutuan yang murni dengan Allah Bapa, Anaknya, dan Roh Kudus. 1 Yohanes 1 ayat 3. Sebagaimana halnya dengan orang-orang yang percaya. 1 Yohanes 1 ayat 3 dan 7. Maka selaku anggota gereja kita memperoleh hak untuk memiliki tanda persekutuan tersebut. Galatia 2 ayat 9. Metafora gereja dengan menggunakan lambang keluarga menunjukkan sebuah gereja itu memiliki penuh perhatian di mana orang dikasihi, dihormati, dan dianggap sebagai orang yang penting. Gereja merupakan sebuah tempat di mana mereka menyadari bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain dan talenta mereka dapat dikembangkan. Gereja merupakan suatu tempat di mana orang-orang dapat bertumbuh dan dilengkapi serta memiliki suatu tanggung jawab. Gereja juga mengajak kita untuk menghormati Bapa rohani dan memperhatikan kerohanian sesama saudara. Kita akan dapatkan setiap anggota mengasihi satu sama lain dengan kesetiaan yang mendalam dan saling mengukuhkan satu sama lain. Kita semua adalah anggota keluarga Allah yang mempunyai banyak perbedaan latar belakang serta budaya yang beraneka ragam, bahkan sifat dan watak yang berbeda satu dengan yang lain. Namun sebagai satu keluarga, kita dapat saling menguatkan, mengampuni dan mengasihi satu sama lain. Kiranya persaudaraan kita sebagai satu anggota gereja dapat makin hari makin erat sementara kita menyiapkan diri kita untuk hidup selamanya dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati.